Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa dan kali ini kita lanjutin latihan soal kita OSK 2024 udah di nomor 23. Langsung aja, sebuah mobil dengan massa 1200 kg yang sedang melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Di jalan datar tiba-tiba dimasukkan ke gigi netral. Oke, berarti berkurang ya. Dari V terus tiba-tiba langsung netral. Sehingga kecepatannya berkurang dengan cara itu. Oke, daya yang diperlukan untuk mengendarai mobil ini dengan kecepatan 30 km per jam di jalan yang sama adalah berapa ya? Berarti ini kita ngerjain daya yang hubungannya sama kecepatan. Kalau kalian ingat entah 2 atau 3 soal sebelumnya sama, di mana dia menghubungkan daya dan kecepatan ya. Di mana hubungannya ada di rumus P sama dengan F kali V. Kalau hafal ya, kalau nggak hafal boleh diturunkan dulu, di mana P itu adalah W per T, usaha per waktu, di mana usaha itu adalah F kali S per T. Sehingga kita dapat P itu F kali V. Nah, sekarang lihat di sini ya. Dayanya. Dia kan tadinya berjalan dengan 60 km per jam, terus langsung ke netral. Berarti kan dia kecepatannya akan berkurang ya seiring waktu. Nah, daya untuk mengendarai mobil maka harus kebalikan dari dia. Dalam artian harus membalikkan ya. Kalau tadinya misalkan daya yang digunain adalah 60, maka daya mesinnya 60 ya. Maka untuk jalan harus kita kasih daya imbangan sebesar 60 gitu. That's why untuk mengerjakan di sini P-nya itu dia dikasih minus ya, minus F kali V. Jadi kenapa minus? Aku taruh di sini. Oke, arah kebalikan dengan si P mesinnya ya, makanya minus. Oke, untuk mengerjakannya ya udah ya, P sama dengan minus F itu M kali A kali V. Cuma A-nya kagak tahu di sini, sehingga harus kita cari terlebih dahulu. Caranya menggunakan, ya bener banget ya, kita bisa pakai percepatan itu adalah turunan dari kecepatan ya. Jangan lupa di sini V-nya mana? Yaitu ada ditulis ya. D per dt dari V0 per 1 plus T per 60. Oke. V0 itu kan konstanta ya, angka. Maka bisa kita keluarin. Berarti ini V0 di sini. D per dt dari 1 per 1 plus T per 60. Nah, untuk mengerjakan ini bagaimana? Yap, caranya kita pakai bantuan UV ya. Kalau kalian ingat di bab turunan, kalau kita punya suatu fungsi yang bentuknya U per V, maka turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat ya. Nah, sekarang kita cek nih di soal kita ya. Kita akan hubungkan ini ke sini ya. Oke, yang atas itu U. Berarti di sini U-nya adalah 1 gitu ya. U sama dengan 1. V-nya itu yang di bawah semua. Berarti ini V sama dengan 1 plus T per 60. Kita cari sekalian bagian aksennya biar nanti gampang. Turunan 1 sama dengan 0 ya. Yang ini turunan V-nya adalah 1 kan turunannya 0, berarti ini nggak penting. Terus yang selanjutnya turunan T per 60, ya kita ambil angkanya aja ya. 1 per 60. Kayak turunan 2T ya, 2 gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti ini sama dengan V0 dikali U aksen V. U aksennya 0. 0 kali berapapun 0 minus V aksen U
1/60 dikali U-nya adalah 1 ya. Per V kuadrat. Berarti ini 1 plus T/60 dikuadratkan. Oke. Sudah dapat. Kita masukkan ya. 0 dikurangi ini hasilnya ini 1/60 ya. Berarti minusnya aku keluarin. V0/60 dikali dengan 1 plus T/60 tapi kuadrat ya. Gitu. Oke, kita dapat ini. Nah, di soal itu diketahui ini guys. Kalau V itu sama dengan V0 per itu gitulah ya. Maka kita akan enak menghitungnya ketika mengubah ini menjadi bentuk ke sini gitu ya. Caranya bagaimana? Maka salah satu di antaranya adalah V0-nya kita kuadratin aja ya. Ini akan aku kali dengan V0 per V0. Sama ya. V0 per V0 kan 1. Tidak merubah artian. Maka kita dapetin sama dengan minus 1 atau boleh V0 kuadrat ya. V0 kali V0, V0 kuadrat per 60 V0 dikali set 1 plus T/60 kuadrat. Sama kan ya? Nah, ini berarti sama kayak minus 1/60 V0 dikali, aku mau buka kurung jadi kuadrat gini guys. Berarti kan ini V0 kuadratnya udah di atas. Yang ini 1 plus T/60 kuadratnya udah di atas. Nah, lihat nih bentuknya udah sama kan ya, sama kayak yang ini ya. Sehingga kita boleh nulis ini sama dengan V kuadrat itu ya. Berarti kan V0 per 1 plus T/60 itu V. Dikuadratin berarti V kuadrat. Berarti ini sama kayak minus V kuadrat per 60 V0. Aman? Kita lanjutin masukin ke P. Sama dengan minus M. A-nya adalah minus V kuadrat per 60 V0 kali V. Min plus, maksudnya min kali min ya, positif. Berarti ini M. V kuadrat kali V pangkat 3 per 60 V0. Oke, udah ketemu ya ini sebenarnya. Tinggal masukin angka. Cuma kita harus hati-hati dulu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat besaran-besaran yang ada di soal nomor 23 ini itu belum SI semua, belum satuan internasional semua. Kita akan tinjau one by one ya. Untuk yang pertama masanya kilogram, berarti ini udah benar. Kemudian kecepatannya kilometer per jam, ini salah ya. Harus di SI-kan dulu atau dijadiin meter per second ya. Yang kecepatan kedua ini kan V0 ya, V0. Kemudian yang kecepatan kedua V-nya kilometer per jam juga harus dijadiin meter per second. Kemudian dayanya satuannya kilowatt. Watt itu udah SI, berarti ini udah benar ya. Sehingga kita harus ngubah V0 dan V-nya menjadi meter per second. Bagaimana cara mengubahnya? Yap, tinggal dikalikan 10 bagi 36 ya. Akan aku simpan di sini ya. V0 sama dengan 60 kali 10 bagi 36. 6 sama 36 kan bisa dicoret ya. Berarti ini 6, 100 per 6. Jadi ini V0-nya sebenarnya sama kayak 100 per 6 meter per second. V-nya itu setengahnya ya. Kalian boleh langsung nulis setengah kali 100 per 6 atau 100 per 12. Atau kalau mau dihitung, aku hitungin di sini ya, berarti 30 kali 10 bagi 36. Coret 12, 100 per 12. Sama ya. Oke. Karena udah dapat, kita lanjutin ngerjain P-nya. Masanya 1200 udah benar. V-nya pangkat 3 akan aku
kaliin 100 per 12 ya V-nya. Pangkat 3, nggak tahu. Tinggal aku kaliin 3 gitu ya. Dibagi dengan 60, 1/60 berarti dikaliin. Dikali 1 V0 berarti V0-nya dibalik. 6/100. Biar ngitungnya gampang sih sebenarnya ini. Kalau nggak kalian langsung masuk pakai kalkulator boleh ya. Tinggal kita coret-coret. 100 sama 100. 6 sama 60. Ini 0-nya 1. Hilang. 12 sama 12 1. Berarti sisa 1, 2, 3, 4, 5 dibagi. Bawahnya tinggal 12 kali 12 ya. 1, 4, 4. Ini satuan watt ya. Oke. Kalau kilowatt berarti kurangi 1000 ya. Berarti nolnya hilang 3. Tinggal 100 per 144 kilowatt. Oke. Nah, kalau ini kita pakai kalkulator. 100 dibagi 144. Oke. 0,69444. Tapi kita cuma butuh satu angka di belakang koma sehingga kita buletin 0,7 lah ya. Oke, ini jawabannya adalah 0,7 kilowatt. Oke, itu dia jawabannya ya, 0,7. Selesai deh. Semangat ya. Semoga ini mudah dipahami ya. Karena ada beberapa matematis yang harus kita gunain di soal nomor 23 ini. Kita akan lanjutin di soal nomor 24. So stay tune terus di channel Alpha. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.